Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi Matematika Kelompok 1. Nah, jadi kali ini Kelompok 1 memiliki satu materi yang akan dibawakan untuk presentasi kali ini. Cuman sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari Kelompok 1. Saya Christian sebagai ketua kelompok sekaligus pembawa materi pada video kali ini. Dan juga terdapat dua anggota lain yang bernama Elena dan Quincy. Nah, dengan begitu, mari kita masuk ke topik besar yang akan kita bahas, yaitu bangun ruang. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam lagi, pastinya kita, murid-murid kelas 9, sudah mengenali berbagai macam bangun ruang, bukan? Karena itulah, pada presentasi kali ini, saya akan membawakan materi yang bertemakan bangun ruang. Nah, di sini terdapat banyak jenis-jenis bangun ruang sisi datar dan juga sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar, terdapat kubus, balok, prisma, dan juga limas. Untuk sisi lengkung, terdapat bangun ruang tabung, kerucut, dan juga bola. Kalau begitu, langsung saja mari kita bahas bangun ruang kubus. Kubus merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh bidang atau sisi yang semuanya berbentuk persegi. Menarik bukan? Rusuk. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Titik sudut. Kubus memiliki 8 titik sudut. Diagonal bidang. Kubus memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal ruang. Kubus hanya memiliki sebanyak 2 diagonal ruang. Nah, jadi ini adalah pengetahuan umum mengenai kubus. Ayo kita lanjut. Nah, selanjutnya terdapat balok. Balok merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 4 bidang atau sisi yang berbentuk persegi panjang dan 2 bidang sisi yang berbentuk persegi loh. Nah, kalau di sini berarti bisa diketahui bahwa balok itu memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, rusuk. Balok memiliki 12 rusuk. Titik sudut. Balok memiliki 8 titik sudut. Diagonal bidang. Balok memiliki 12 diagonal bidang. Diagonal ruang. Balok sama seperti kubus hanya memiliki 2 diagonal ruang saja. Untuk selanjutnya ada prisma. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sepasang bidang yang sama bentuk dan ukurannya, saling sejajar, dan bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. Sepasang bidang yang sama bentuk dan ukuran biasanya disebut bidang alas dan bidang atas prisma. Prisma biasanya diberi nama berdasarkan bentuk pada sepasang bidang alas dan atas prisma. Nah, di sini diketahui kalau nama-nama prisma itu ditentukan berdasarkan bentuk alasnya. Misal, bentuk alasnya itu segitiga, berarti namanya prisma segitiga. Begitu juga dengan alas lainnya. Kemudian ada limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang datar segi N sebagai alas dan bidang segitiga sebanyak N buah yang saling bertemu pada titik puncak sebagai bidang tegak atau selimut limas. Nah, untuk limas ini bisa dibilang bentuknya sama seperti piramida. Jika kalian tahu ya piramida, nah sama seperti prisma, limas ini juga disebut namanya berdasarkan nama alasnya sendiri. Misalkan nama alasnya itu adalah segi 4 atau persegi. Berarti disebutlah sebagai limas segi 4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, lanjut nih. Kita sekarang memasuki bangun ruang
dari sisi lengkung. Tabung. Tabung merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak. Nah, sisi tegak di sini maksudnya berupa bidang lengkung. Tabung memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Jika kita membuka tabung dengan cara memotong sisi alas dan sisi atas menjadi lingkaran utuh dan memotong selimut tabung di salah satu bagian tegak ya, maka kita akan mendapatkan jaring-jaring sebuah tabung. Nah, bagi yang belum tahu, tabung itu dia memiliki selimut tabung loh. Nah, selimut tabung itu yang mana sih? Tabung memiliki alas dan juga tutup alas yang berbentuk lingkaran. Di tengah-tengah, yaitu merupakan sisi tegaknya, itulah yang kita sebut sebagai selimut tabung. Seperti itu ya. Selanjutnya, ada kerucut. Kerucut adalah limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Sebuah kerucut memiliki titik puncak, sisi alas berbentuk lingkaran, dan selimut kerucut. Nah, teman-teman, kerucut ini hampir mirip sama ya dengan limas. Limas juga memiliki titik puncak. Nah, begitu juga dengan kerucut. Kerucut juga memiliki titik puncak. Tapi yang membedakannya adalah kalau kerucut ini alasnya itu lingkaran dan juga kerucut memiliki yang namanya selimut kerucut. Nah, sisi kerucut memiliki 2 sisi. Rusuk. Kerucut memiliki 1 rusuk. Titik sudut. Kerucut memiliki 1 titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir adalah bola. Bola adalah bangun ruang yang semua titik pada permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik tertentu yang disebut pusat bola atau inti bola. Bola hanya dikelilingi oleh selimut bola loh. Bola merupakan bangun ruang yang hanya terdiri dari 1 sisi lengkung saja dan tidak memiliki sudut. Wow, begitu unik ya bola ini, karena bola ini cuma ada 1 sisi lengkung dan juga tidak memiliki 1 titik sudut pun sama sekali. Nah, teman-teman, dari video kali ini, dari materi yang telah saya presentasikan, berikut terdapat 3 soal yang teman-teman bisa kerjakan ya. Kalau begitu, cukup sampai di sini aja materi penjelasan dari kelompok 1. Semoga penjelasan materi kami untuk jenis-jenis dan ciri-ciri bangun ruang ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Dengan begitu, saya Christian sebagai pembawa materi akan mengakhiri video pada kali ini.